Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Khalil, Bapak Dr. Haji Saifuddin Bahrun MSc, Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pengajian Ahad pagi Masjid Istiqlal yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makthur itu ya artinya apa yang diwariskan dari generasi Nabi dan para sahabat. Makthur kalau di tempat lain namanya bukan makthur tapi busur. Maksur dengan busur nah ini tafsir namanya bil maktur atau bir riwayah, dengan riwayat ya. Jadi Al-Quran, hadis, aqwal sahabat, bahkan mungkin aqwal tabi'in juga ya, sahabat. Nah yang kedua, ada tafsir yang kedua namanya tafsir bir ra'yi. Ra'yi itu artinya pendapat ya, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan hasil ijtihad, bukan dengan ayat lain, bukan dengan hadis Nabi, bukan dengan aqwal sahabat, tapi dengan ijtihad. Jadi pendapat ini adalah maksudnya ijtihad. Nah, kami baru meluncurkan buku yang namanya Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme. Saya nggak tahu apa ada di sana. Sudah ada, kecil, ya. Harganya juga murah itu. Itu adalah makalah sebenarnya yang kami sampaikan di Al-Jazair kemarin itu ya. Cuma waktu itu judulnya masih mengikuti sana, jadi Al-Ijtihad fi nadharil ulama bainal madi wal hadir, begitu asli judulnya itu. Tapi judul seperti ini kan kurang memasar ya, kurang marketable kayak orang bilang sekarang itu. Maka diubah menjadi ijtihad, al-ijtihad wal irhabiyah wa liberaliyah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ya, ijtihad, terorisme dan liberalisme. Kalau nggak salah harga aslinya sebelum diskon itu Rp17.000. Nggak tahu ini diskon jadi Rp2.000 begitu. Ya. Jadi tafsir yang dibolehkan itu, memang nanti tafsir birra'yi itu ada dua macam. Ada tafsir birra'yi al-mamduh gitu ya. Mamdu itu yang terpuji ya. Nanti kemudian ada tafsir birra'yi al-malmum gitu ya, yang dicela gitu ya, yang dicela, yaitu yang haram gitu kan. Nah, yang mamdu, yang terpuji itu yang dibolehkan ya dengan ijtihad. Nah tapi nanti kalau dibaca di buku kami itu, tidak semua orang itu boleh melakukan ijtihad gitu ya. Ijtihad kan berusaha memahami
apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, Al-Quran dan hadis itu bahasa Arab. Bahwa ini orang nggak tahu bahasa Arab melakukan ijtihad, mesti hasilnya menyimpang, gitu ya. Untuk memahami Al-Quran dan hadis itu perlu perangkat ilmu, gitu ya. Tidak dapat kemudian ketemu hadis, ketemu ayat, apalagi dia terjemahnya. Coba sekarang, kalau cara seperti ditempuh, itu bisa orang menjadi teroris, bisa menjadi liberalis kalau nggak ada ilmunya. Yang seperti terjadi sekarang ini di kalangan anak-anak muda seperti itu ya. Coba ketika melihat ayat ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi Muhammad ya, berjuanglah engkau untuk melawan orang-orang kafir, perangilah orang-orang kafir, jahidil kuffara wal munafikin, dan orang-orang munafik, waghlud alaihim, dan bersikap kasarlah kamu ya, wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka adalah jahannam. Ini orang kalau melihat ayat ini saja akan menjadi ekstrim ya. Ini kan perintah Nabi, kita kan termasuk pengikut Nabi. Jadi setiap ada orang kafir, kita harus lawan, harus bunuh mereka itu. Dan gak boleh basa-basi halus pada orang kafir itu. Kalau lihat ayat ini saja, atau melihat hadis Nabi, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Kami diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah. Artinya Imam Samudra itu nggak tahu bahasa Arab, berada hukum mati dia. Ketika membaca terjemah Al-Quran yang mengatakan ini 191 surah Al-Baqarah ya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum ya. Itu dalam buku saya, itu nggak tahu, kadang-kadang apa komputer itu kadang-kadang ngambek juga ya. Itu ada kesalahan, sudah diperbaiki, muncul lagi kesalahan itu. Tapi yang dalam teks bahasa Indonesia nggak ada salahnya. Di dalam teks yang bahasa Arab, waqtuluhum min haitsu, mestinya nggak ada pakai min ya. Memang di belakangnya ada min. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wa fitnatu asyaddu minal qatl. Baca terjemahnya, bunuhlah mereka. Dalam terjemahan itu mereka, Bu. Ya. Di mana saja kamu menjumpai mereka. Akhirnya dia punya keyakinan orang kafir di mana saja harus dibunuh. Itu menurut gitu. Makanya mempelajari Islam itu tidak dibenarkan hanya sepotong-sepotong. Ya. Saya sering sampaikan, kalau setiap orang kafir harus dibunuh, mengapa Nabi punya mertua? Begitu jadi mertua Nabi, gak langsung dibunuh. Malah mertuanya seorang Yahudi, yaitu Huyai bin Akhtab. Memang pada akhirnya terbunuh, tapi dalam perang, itu lain lagi sudah itu. Artinya yang salah itu dibunuh karena semata-mata beda agama gitu. Nabi bertransaksi ya, jual beli gandum dengan seorang Yahudi yang bernama Abu Syahab. Mengapa nggak dibacok aja sekalian kepalanya itu? Kalau memang orang kafir harus
bunuh, ya. Dan mengapa Nabi justru mengatakan man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah? Siapa yang membunuh kafir dhimmi tidak akan mendapatkan bau surga. Apalagi masuk, coba. Kok Nabi membela orang kafir gitu kan? Tidak begitu. Ya. Nah, memang Islam itu mengajarkan pluralitas agama. Kami sampai berkali-kali kami sampaikan. Nah, Islam mengakui zaman Nabi ada 5 agama. Ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, dan agama-agama animisme. Itu zaman Nabi ada 5 itu. Diakui keberadaannya, ya. Adapun kebenarannya menurut masing-masing. Ya. Ini saya kalau di kalangan orang itu mengatakan lebih banyak jumlah agama pada masa Nabi daripada jumlah agama yang sekarang ada di Indonesia. Memang hitungannya Indonesia itu ada Islam, Katolik, Protestan, ya, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, Katolik, Protestan itu masuk dalam Nasraniyah. Berdua kan, Hindu, Buddha, Konghucu masuk pada Syirkiyah, Wasaniyah. Baru ada 3 saja sekarang itu, ya, yang diakui, ya, artinya itu. Memang kata-kata mengakui itu nggak ada, dicari di undang-undang nggak ada. Ya, negara mengakui agama Katolik itu nggak ada. Cuma ketika ditetapkan oleh pemerintah bahwa ada libur, ya, nasional karena kelahiran ini, ya, Konghucu dan sebagainya, itu kan sudah pengakuan namanya itu. Ya. Ya, kalau enggak kan nggak diberi libur nasional kan gitu kan. Ya. Tapi cari kata mengakui itu nggak ada, gitu. Sulit baik di dalam undang-undang maupun undang-undang dasar. Nah, itu pluralitas diajarkan oleh Islam. Ya. Prinsipnya apa? Pedomannya apa? Kalau menurut Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Itu. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Artinya apa? Orang non-muslim silakan mengerjakan agamanya di tempat-tempat ibadah mereka. Orang Islam tidak boleh mengganggu. Demikian pula orang Islam punya hak untuk menjalankan ajaran agamanya. Orang non-muslim tidak boleh mengganggu. Itu kalau menurut Al-Quran. Menurut hadis, ini nggak banyak diungkap kalau hadisnya itu. Nabi pernah mengatakan, wa inna yahuda bani Auf ummatun ma'al mu'minin lahum dinuhum walil mu'minina dinuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dari kabilah Bani Auf satu bangsa bersama orang-orang mukmin. Ini hadis diriwayatkan oleh, ya, Ibnu Hisham, Imam Ibnu Hisham dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Orang Yahudi berhak menjalankan agamanya, orang Muslim pun berhak menjalankan agamanya. Itulah hidup dalam pluralitas, dalam kemajemukan. Ya, saya sering memberikan contoh, bahkan sering kalau kumpul orang-orang Istiqlal seluruhnya, ya, petugas-petugas Istiqlal dari pimpinan sampai, ya, tukang kebersihan yang jumlahnya 300-an orang kami sampaikan. Kita berdampingan dengan gereja. Ya, tiap waktu gereja mendengar suara adzan, ya, dan kita pun ketika sembahyang mendengar dentuman lonceng berbunyi. Begitu. Sering sekali. Apalagi ini coba nanti sedang sembahyang dulu di sini, lagi tahiyat, lagi khusyuk-khusyuknya itu dengan teng 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 teng.
Maka saya sampaikan, orang-orang di gereja tidak boleh merasa terganggu dengan suara adzan, dan orang-orang di Istiqlal tidak perlu merasa terganggu dengan suara lonceng gereja. Itulah resiko kita hidup dalam alam pluralitas. Ya. Kalau kita tidak mau terganggu, saya sampaikan pada orang-orang Istiqlal, silakan Anda hidup di hutan, tidak ada yang ganggu. Tetapi monyet itu punya hak asasi monyet. Loh. Maka dia berhak bersuara. Anda terganggu juga. Ya. Kodok juga punya hak asasi untuk berteriak itu. Jadi kalau kepingin nggak terganggu di mana-mana, mungkin di alam kubur barangkali. Nah, ini contoh kita memahami Al-Quran dan hadis, tetapi tidak memiliki perangkat-perangkat ilmu, apa yang disebut dengan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Ya. Makanya kata Al-Quran, kalau kita tidak tahu, tanya pada yang tahu gitu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, bertanya kepada yang tahu. Orang sekarang adalah sebuah kenyataan bahwa di satu tempat, di satu negara, banyak penganut berbagai agama. Itu pluralitas agama. Sejak zaman Nabi ada pluralitas, plurality of religions, gitu ya. Yang kedua adalah agama liberal ini, pluralisme agama. Apa pluralisme agama? Atau agama pluralisme? Sebuah keyakinan bahwa semua agama itu benar dan semua pemeluk agama akan masuk ke dalam surga. Nah itu. Nah ini tidak dibenarkan oleh Islam. Pengusung ajaran-ajaran pluralisme agama bertahun-tahun mengusungnya ayat Al-Quran, tapi ya itu tadi yang diusung sepotong-sepotong. Ya, yang diusung itu Pak, ayat 62 dengan 69. 62 surah Al-Baqarah, 69 surah Al-Maidah. Nanti cek lagi itu. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana minhum billahi wal yaumil akhir wa amila amalan salihan falahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu 62 surah Al-Baqarah. Ya. Al-Maidah 69 mirip ayatnya itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiun. Terus tadi was-sabiin gitu ya. Mengapa yang tadi sabiin sekarang sabiun? Ya itu kajiannya dalam tata bahasa Arab aja. Ya. Wan nasara was-sabiun man amana billahi wal yaumil akhir la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hampir sama. Yang artinya orang-orang mukmin, dalam kurung orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan beramal saleh,
maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Mereka tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Nah, ayat inilah yang dipakai oleh kelompok liberalis untuk menjadi dalil bahwa pemeluk semua agama, Yahudi, Nasrani, dan sebagainya, ya, itu semuanya akan masuk surga. Akan mengatakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak perlu, ya, takut dan tidak perlu khawatir. Takut terhadap apa yang akan datang dan khawatir terhadap apa yang ditinggalkan. Itu. Ini juga memahami Al-Quran. Pertama sepotong-sepotong, yang kedua tidak melihat sebab turunnya, sebab nuzul dari ayat itu. Sepotong-sepotong kenapa? Ayat tentang Yahudi, Nasrani, dan sebagainya itu tidak hanya ayat itu saja. Sekarang coba, ya, lihat, bandingkan dengan ayat nomor 5 surah Al-Bayyinah. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik ahli kitab Yahudi dan Nasrani maupun orang-orang musyrikin yang non-Yahudi dan non-Nasrani, tidak pernah ditulis kitab. Apa kata Allah? Fi nari jahannam, akan masuk dalam neraka jahannam khalidina fiha abada. Kenapa ayat ini nggak pernah disebut-sebut oleh mereka? Itu. Apalagi kemudian kita lihat hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang menguasai jiwa Muhammad, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabil jahil. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang diri saya dari umat Islam, baik dia itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, melainkan mereka akan menjadi warga jahanam. Tegas sekali itu. Atau dengan hadis-hadis fi'li, hadis-hadis perbuatan Rasulullah. Seandainya semua agama itu benar, semua pemeluk agama akan masuk surga, itu Nabi nggak perlu berdakwah, ya kan Bu? Nggak perlu kirim surat kepada Heraklius yang beragama Nasrani dengan kata-kata aslim taslam, masuklah Islam engkau Heraklius, maka kamu akan selamat. Ini saya tulis dalam buku saya, namanya Sejarah dan Metode Dakwah Nabi. Itu dulu, ya, yang mengawali bikin buku itu karena banyaknya dai-dai atau munculnya dai-dai wala keduh. Apa itu wala keduh? Jual agama, kejar duit. Wala keduh. Itu akhirnya saya mencari, saya teliti bagaimana sih dakwah Nabi itu, pernah pasang tarif gak Nabi itu. Nah, ya itu. Ternyata Nabi kirim surat kepada Heraklius, Nabi kirim surat kepada, ya, penguasa Kopti di Mesir, kepada Raja Abyssinia, dengan semua kata-kata aslim taslam, masuklah Islam kamu akan selamat. Seandainya semua agama benar dan semua pemeluk agama akan masuk surga semuanya, ngapain Nabi dakwah? Bila perlu Nabi hari ini menjadi Muslim, minggu depan jadi Yahudi,
dapat tiket surga dari Islam, dapat tiket surga dari Yahudi. Minggu depan lagi masuk ke Nasrani, minggu depan lagi masuk ke Majusi, dapat tiket banyak begitu. Dan itu kita memerlukan perangkat-perangkat. Namanya kalau Quran, ulumul Quran, kalau hadis, ulumul hadis. Dua-duanya harus dipelajari gitu. Nah, ini ya salah satu contoh ya bagaimana kita mempelajari Islam perlu dengan cara-cara yang benar. Ya. Waktunya ternyata sudah memenuhi syarat untuk berhenti. Ya, baik, kita karena ingin menstabilkan keadaan lebih dulu. Ya, rupanya memang di samping ada pihak-pihak yang ingin merusak Islam, provokator, itu menggelembung adanya itu. Ya. Jadi satu sisi menuntut kepada Sayyidina Ali, yang satu sisi kemudian membela Sayyidina Ali. Nah, yang membela itulah yang kemudian disebut dengan Syiah. Jadi asalnya itu seperti itu. Nah, yang ini itu kemudian tidak taat lagi kepada Ali, Sayyidina Ali. Itu disebut dengan Khawarij. Khawarij itu adalah kelompok yang pembangkang, ya, tidak taat kepada khalifah. Yang di tengah adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu asal muasalnya seperti itu. Jadi masalah mungkin berkaitan dengan masalah politik. Cuma kemudian berkembang yang Syiah itu. Asalnya memang Syiah Ali itu kelompok pendukung Sayyidina Ali. Ya tidak tahu lah. Cuma ternyata politik itu seperti itu dari zaman dulu ya. Tapi kemudian berkembang. Ya, mungkin karena ada faktor ya pengrusak, provokator segala ya. Karena ada seorang bernama Abdullah bin Sabah yang kabarnya dia itu Yahudi yang masuk Islam. Yang ini menjadi masuk ke dalam kelompok Syiah ini ya. Nah, dialah orang yang pertama kali menyebut bahwa Sayyidina Ali itu adalah Tuhan. Gitu. Makanya kita menghormati oke, tapi mengkultuskan tidak. Ya. Itu paling tinggi sudah itu. Kelompok yang menganggap Sayyidina Ali itu adalah Tuhan. Karena mungkin karena ada orang yang mengecam terus, ini kemudian ada yang biasa gitu ya. Kita teringat ketika zaman Bung Karno dulu sama si di SMP itu. Ketika terjadi banyak orang mengkritiki Bung Karno, muncul orang yang mengkultuskan Bung Karno. Sampai di daerah-daerah kami itu sepatutnya yang mengkultuskan itu pecah gesang derek Bung Karno. Gitu. Hidup mati ikut Bung Karno. Bahkan waktu itu ramai diberitahu gambar Bung Karno itu ada di bulan. Ya. Nah, itu ada koran Duta Masyarakat itu bikin karikatur. Di bulan ada gambar orang yang jelek sekali gitu kan. Karikatur gitu. Terus ada anak bilang, gambar Bapak ada di bulan gitu kan. Yang nggak nyebut Bung Karno, tapi beritanya seperti itu. Itu sangat itu. Nah, ini seperti itu juga. Ya. Nah, itu kemudian perjalanan selanjutnya abad pertama, ya, kedua, ketiga, keempat. Kalau kita lihat dalam literatur, saya pernah mengatakan bahwa Syiah itu menjadi 5 kelompok besar, ya. Nanti masing-masing kelompok-kelompok lagi dan saling mengkafirkan itu. Yang pertama adalah kelompok Kaisaniyah. Ya. Kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang
nanti ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa terlambat, cintamu telah termiliki, sedang diriku dengan dia tak begitu cinta. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku merana, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Atas nama cinta, ku relakan jalanku merana, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Atas nama cinta. Bila sudah tak mungkin hasrat cinta menyatu, walau rasa itu masih ada, bahkan telah jadi bagian dalam hidupku. Jangan coba tanyakan